Sehingga dengan dua mesin ini kita bisa menghasilkan 280 liter udara dalam setiap menit. Nah, dari paralon 1,5 ini nih, maka kita overshock ke paralon 3/4 in. Lalu kita masukkan saja. Ya, kita dorong sampai mentok ya, sampai mentok ke dinding paralon. Nah, tuh udah mentok tuh ke dinding paralon. Nah, setelah dia mentok, tarik sedikit saja. Ya, untuk memberi ruang udara. Ya, alhamdulillah semua titik berfungsi dengan baik. Oke. Dan aerasinya juga bagus ya, kawan-kawan, besar seperti ini. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Jumpa lagi dengan kami Shimala Bapis. Nah, pada kali ini kita datang ke lokasi ya, salah satu lokasi kolam yang rencananya akan kita rubah, yang tadinya kolam-kolam konvensional menjadi kolam dengan metode bioflok. Ini ada beberapa kolamnya teman-teman. Ya, ini saung tempat beristirahat. Nah, ini kolamnya masih seperti ini nih kawan-kawan nih. Masih seperti ini ya. Tuh. Oke. Seperti ini, warna air hijau. Jadi ini dikasih ikan nila dengan patin ya. Nah, ini salah satunya. Nah, ini udah dikeringkan ya. Jadi airnya tinggal sedikit lagi. Seperti ini kawan-kawan. Tuh. Luas kolam itu lebih kurang sekitar 15 kali 20 ya. 15 kali 20 meter. Kalau yang ini paling ini sekitar 4 kali 15. 4 kali 15. Kalau ini agak panjang nih, nyampe ke belah sana ya. Keseluruhannya sekitar 15 kali 20. Nah, sekarang kita akan coba kolam yang pertama. Ini dengan abangnya nih. Ini kru kami nih. Tenaga ahlinya Shimala Bapis. Nanti akan setting ya. Berarti kita kempesin dulu airnya ya, Kak? Oke. Mengantisipasi ya. Karena metode yang kita gunakan selama ini kan konvensional nih. Jadi kita mau rubah jadi metode bioflok. Caranya adalah kita kuras airnya. Berapa menit ini kering, Kak? Setengah hari bisa ya. Nah, pas aja. Soalnya besok kita udah mulai setting ininya. Oke, kawan-kawan. Jadi ini kedalaman air bisa kita maksimalkan sampai 1,5 meter ya. Bisa sampai 1,5 meter. Ya. Itu sebelah sana. Kawan kita akan menguras atau mengosongkan airnya. Ini kita keringkan dulu. Ya, ini kita keringkan dulu. Jadi airnya juga tidak terbuang ya kawan-kawan. Nah, ini hanya kita oper ke kolam yang bagian bawah sana. Kita akan kuras dulu airnya. Berarti setengah hari kayaknya kering ya. Nggak nyampe kayaknya, Kak, kalau segitu mah. Paling juga 1 jam udah kering ini. Cuman ngisinya mungkin kita agak lama nanti. Ya, ngisinya kita agak lama nanti. Oke teman-teman, ini kolamnya udah mau kering ya. Dan nampaknya banyak ikan juga ini. Cuman ikannya campur aduk nih kawan-kawan. Tuh saya lihat di sana ada ikan nila merah, ada nila hitam, ada ikan komet, ada ikan koi, ada ikan mas, ada patin juga nih. Kemudian ada lele juga. Wah, gawat nih kawan-kawan. Kalau nggak kita kuras dulu, nggak kita keringin dulu, ini waduh bahaya ini. Kalau untuk membuat kolam bioflok harus kita bersihkan dulu ya, termasuk lumpur-lumpur yang tersisa dari kolam tembok itu harus kita bersihkan dulu. Kalau dibiarkan seperti ini, wah ini sangat tidak efektif ya, terutama untuk perkembangbiakan
bakteri Lactobacillusnya. Dan kemudian TSS-nya atau total suspended solidnya ini cukup tinggi ya teman-teman. Dan itu ikannya kita perhatikan kurus-kurus begitu ya teman-teman. Ya mungkin karena kolam konvensional tuh tidak maksimal ya. Nanti kita akan bandingkan dengan metode bioflok. Semoga kita berhasil. Bahaya kawan. Ternyata lumpurnya tebal tuh. Ada batu dan lumpur. Wah, ini tidak bisa dibiarkan. Makanya kita harus bersihkan dulu ini. Oke, awas pelan-pelan aja. Ya. Harus dibuang dulu kawan-kawan. Bakteri tidak akan bisa tumbuh secara maksimal. Ya, kita pelan-pelan aja. Lumpur dan kotorannya harus kita singkirkan semua karena ini kolam tembok. Oke, kita turun langsung nih kawan-kawan. Ini kru kami sedang memasukkan batu aerator ya pada selang. Jadi metode pemasukannya jangan lupa sedikit dibakar ya teman-teman. Dan kita menggunakan batu aerator yang standar lah, yang seperti ini ya. Jadi tadinya kita mau pakai uniring ya, tapi dihitung-hitung agak ribet ya, karena kita harus menyiapkan pemberat ya, karena uniring itu juga harus disertai dengan pemberat ya teman-teman. Oke, dan kita terus memasang titik-titik aerasi atau instalasi udaranya. Pelan-pelan saja kita pasang ya. Seperti ini kawan-kawan. Kita akan masang di bagian pojok sana. Ini ada 10 titik lagi ya. Total kita akan pasang 40 titik. Ini sudah selesai 30 titik, jadi ada 10 titik lagi pada bagian pinggir sana teman-teman. Oke, itu sudah kita kasih tanda tadi. Nah, jadi pada titik pemasangan jangan lupa kita siapkan pembatas ya. Jadi sudah kita ukur sampai ke ujung sana ya. Ini sebenarnya waktu pemasangan kemarin airnya belum ada ya kawan-kawan. Cuman karena ini keberadaan outdoor dan hujan deras, makanya terisi air. Tapi nanti air akan kita bilas kembali dan baru kita masukkan aplikasi kawan-kawan. Baik teman-teman semuanya, alhamdulillah kita sudah selesai memasang instalasi udara. Ini ada 40 titik semuanya. Sudah kita pasang. Oke, seperti ini teman-teman contohnya. Jadi setiap meter ya, setiap jarak 1 meter tuh kita pasang 1 titik. Jadi antara 1 titik ke titik yang lainnya tidak terlalu jauh ya teman-teman. Dengan hanya 1 meter ini kita berharap suplai oksigen itu bisa berjalan secara maksimal. Dan sekali lagi teman-teman semuanya, bahwa kami masih belajar ya, masih butuh banyak jam terbang, dan kami tentunya berterima kasih juga nih kepada Pak Haji Sopian ya dan Pak Haji Sarip yang sudah mempercayakan kepada kami untuk mengelola kolam konvensional ini menjadi metode bioflok. Tadi kita udah ukur ketinggian air 54 cm ya. Artinya kita harus menaikkan air itu sekitar 66, sehingga berhubung ini kolamnya kolam tembok, maka kita akan maksimalkan air itu hingga ketinggian 120 cm atau di atas 1 meter, kira-kira nanti segini. Dan ini sangat bisa ya, karena sudah kita lihat bahwa kolam ini ketinggiannya itu lebih dari 1 meter. Nah, berarti kita akan naikkan sekitar 66 cm lagi, sehingga mencapai titik di 120 cm. Oke. Adapun mesin yang kita pergunakan adalah mesin Resun LP100 teman-teman semuanya. Ini mesinnya. Oke. Ini mesinnya. Kenapa kita menggunakan 2 mesin? Tadinya tuh mau menggunakan 1 mesin,
tapi supaya distribusi udara lebih maksimal, makanya kita menggunakan dua mesin. Mesin ini kita transfer aerasinya itu ke paralon 1,5 in. Jadi satu mesin ini mampu menghasilkan 140 liter udara dalam setiap menit. 140 liter udara dalam setiap menit. Sehingga dengan dua mesin ini kita bisa menghasilkan 280 liter udara dalam setiap menit. Nah, dari paralon 1,5 in ini, maka kita overshock ke paralon 3/4 in. Nah, pada di paralon 34 in ini, maka kita lubangi teman-teman semuanya. Ya, seperti ini instalasinya. Mohon maaf mungkin apabila instalasinya masih kurang bagus ya teman-teman. Oke, seperti ini. Ini udah kita pasang. Jadi masing-masing titik tuh kita lubangi 10, sehingga saluran ini, dalam setiap saluran ini dia akan menentukan titik aerasi sebanyak 10 titik dalam setiap saluran. Sehingga keseluruhan kolam ini kita menggunakan 40 titik teman-teman semuanya. Nah, ini kru kami yang sedang mengelem lubangnya. Ya, sederhana sekali ya teman-teman, seperti ini. Ya, ini yang udah dilem ya. Instalasinya ini ya seperti ini kawan-kawan. Nah, ini rapat. Jadi sebagai catatan, untuk melubangi paralon ini kita harus melakukan dengan teliti. Jadi tidak boleh terlalu besar. Jadi diukur sesuai dengan ukuran selang aerator ini teman-teman. Oke. Dan setelah selesai dibor, maka kita upayakan bahwa dia fresh. Ini belum dilem tapi dia udah fresh gitu. Jadi pas ukurannya dengan selang. Teman-teman bisa menggunakan bor tangan atau bor solder ya. Untuk solder itu bisa dipergunakan, karena ini juga bisa dipanaskan. Paralon seperti ini tahan panas ya teman-teman. Oke, lanjut kita akan lem semua. Jadi walaupun dia sudah fresh pas dengan lubangnya, tapi tetap harus kita lem ya, supaya meminimalisir adanya kebocoran udara. Karena dalam sistem instalasi aerasi ini, sekecil apapun kebocoran udara itu harus kita minimalisir. Ya, seperti ini ya teman-teman. Ini kita cek semua. Caranya adalah tinggal kita masukkan selang ini seperti ini. Ya, kita kasih lihat sama teman-teman. Nah, seperti ini. Tuh. Pas banget ya, tuh ukuran lubangnya. Lalu kita masukkan saja. Ya. Kita dorong sampai mentok ya, sampai mentok ke dinding paralon. Nah, tuh udah mentok tuh ke dinding paralon. Nah, setelah dia mentok, tarik sedikit saja. Ya, untuk memberi ruang udara. Jadi jangan asal masuk teman-teman semuanya. Jadi kita dorong sampai mentok ke dinding paralon di sebelah sininya. Lalu setelah itu, nah, kita dorong, lalu kita tarik dikit. Nah, kalau udah selesai, baru kita lem. Oke? Baik teman-teman semuanya, sambil menunggu kru kami yang sedang melem saluran selang ke paralon, maka kita akan naikkan airnya. Ini kita butuh 66 cm lagi, karena ketinggian air baru 54 cm. Oke, sekarang kita akan tambah airnya. Ya, dibutuhkan waktu yang cukup lama ya teman-teman untuk memenuhi ini. Tapi ini ada beberapa titik keran, nggak hanya di sini. Ada di pojok belah sana ada keran. Kemudian di sebelah sana juga ada keran. Jadi kita prediksi dalam waktu 1 hari kolam ini sudah penuh airnya, sudah mencapai target kita ke 120 cm. Oke kawan-kawan, langkah selanjutnya kita ingin mengetahui instalasi udara ini apakah berfungsi dengan baik. Maka itu kita akan colokin dulu mesinnya. Yuk. Oke, satu mesin, alhamdulillah kawan-kawan berfungsi dengan baik. Satu mesin. Sekarang kita akan coba mesin yang kedua, instalasinya. Ya, alhamdulillah semua titik berfungsi dengan baik. Oke. Dan aerasinya juga bagus ya kawan-kawan, besar seperti ini.
Oke, sekarang kita akan cek dari jarak dekat. Siapa tahu ada titik-titik yang tidak berfungsi. Oke kawan-kawan, alhamdulillah aerasi berjalan baik. Ya, semua titik alhamdulillah berfungsi dengan baik. Ya. Maka sekarang kita akan memasukkan garam terlebih dahulu kawan-kawan. Jadi kita masukkan garam dulu ya. Garam dan dolomit kita akan masukkan. Oke, sekarang kita akan menaburkan garam ya. Tujuan daripada penaburan garam ini selain untuk menjaga kestabilan pH, juga untuk mengantisipasi berkembangnya kuman-kuman penyakit. Ini garam yang kita pergunakan. Garam krosok kita butuh 60 kilo karena ini udah kita ukur debitnya tuh sekitar 60 kubik. Jadi setiap 1 kubik itu kita butuh 1 kilogram garam. Taburin rata aja deh. Taburin ini aja. Ya. Jadi kalau untuk garam tidak perlu dihancurkan ya teman-teman. Bisa ditabur langsung. Tapi kalau untuk dolomit tetap kita harus cairkan menggunakan air nanti. Makanya saya suruh ke sini. Kalau nggak ngelihat kan belum tahu ilmunya. Ya mudah-mudahan teman-teman YouTube juga, terutama yang masih pemula ya, kita belajar dari awal biovlog. Ya ini lagi penaburan garam. Ya, kru kita bekerja dengan kompak. Masukin semua garamnya. Masukin semua. Semua. Itu masih ada di situ 20 kilo lagi, Kak. Aerasi lumayan bagus dan lumayan halus ya. Ya nggak kalah lah sama Uniring ya. Oke kawan-kawan semuanya, penaburan garam sudah beres. Sekarang kita akan masukkan dolomit. Nah, untuk ukuran 60 kubik. Dan kita sesuaikan dengan pH. pH sudah kita cek. pH itu berkisar antara 7 sampai 8 pH-nya. Karena itu kita akan masukkan 3 kilo dolomit. Kita coba 3 kilo ya, masukin semua. Ya. Nah, untuk penaburan dolomit sendiri itu tidak bisa langsung ditaburkan ke kolam. Jadi kita harus masukkan dulu ke dalam ember. Lalu kita aduk dulu dengan air, ya. Ambil airnya pakai plastik aja, ke air kolam aja ambil. Ya. Oke. Taburin semua? Ya, masukin. Penuhin aja ember sama air sampai penuh. Ya. Kita akan aduk. Mohon bantu doanya ya kawan-kawan. Mudah-mudahan eksperimen kita berhasil di sini. Jadi kita mematahkan sugesti bahwa kolam biovlog itu mesti menggunakan terpal. Jadi kita coba eksperimen bahwa kolam biovlog itu dengan kolam tembok, tapi dengan struktur dindingnya sendiri itu sudah halus ya, tidak kasar gitu. Dan di sini sudah biasa dipelihara ikan. Cuman metodenya metode konvensional selama ini. Jadi sekarang kita dengan sentuhan biovlog. Biovlog adalah merupakan salah satu pertanian organik di mana kita seminimal mungkin menggunakan senyawa-senyawa kimia berbahaya ya.
Ya, diendapkan dulu. Udah, Del, diendapkan dulu, Del. Diendapkan dulu. Diendapkan dulu. Lalu mulai tabur pakai plastik aja, hampir plastik, kucurin aja. Nah, udah ngendap. Tuh, suruh Kak Ari juga ngucurin tuh. Minta bantu sama si Akang. Siap. Kita kasih susu dulu kolamnya. Tuh. Mantap kan? Ya. Dikeliling. Dikelilingan, dicepret dikit-dikit. Ya. Kasih lihat sama Kak Ipung tuh. Tuh, susu Kak Ipung. Tadi beres susu tah. Don pakai gayung paling Don. Bagus woy gayung. Pakai plastik juga nggak apa-apa, orang nggak ada gayungnya. Ayo gayung tuh kepong. Gayung. Apa? Gayung. Kalau bisa ember bersih ya. Ember yang bersih kepong. Ya, sekarang kita tabur dolomitnya kawan-kawan. Tuh. Biar praktek, biar paham Kak. Ya enggak? Sama-sama belajar kita. Sama-sama belajar gitu. Awas hati-hati. Kepleset nyemplung lumayan, air udah dalam tuh. Ini Bang Ari nih kudu bisa nih. Iya dong. Punya lahan dibuang konol, sayang dibiarkan. Hah? Lo udah pakar lo, tim ahli lo. Sama embernya aja bawa ya. Iya nggak apa-apa. Tuh, kita tolong si kakak tuh sekalian tuh. Ya, ada endapannya. Oh Kak, itu harus diaduk lagi. Oh, diaduk dulu. Diaduk lagi. Apa ininya? Ditumpahin semua. Itu pakai itu aja. Video selanjutnya nanti kami akan tampilkan kita memberikan molase, probiotik sekaligus penanaman bibit. Ya, bibit nilainya untuk mengubah kolam konvensional menjadi kolam bioflok untuk skala rumahan. Kira-kira seperti ini kawan-kawan. Jadi apabila yang kami sampaikan terdapat kekurangan-kekurangan, mungkin bagi kawan-kawan yang sudah lama bermain bioflok, kolam bioflok ya, dengan metode kami ini mungkin ada yang bisa memberikan masukan, silakan di kolom komentar. Mudah-mudahan komen-komen dari kawan-kawan atau ilmu yang kawan-kawan bagi itu bisa dibaca oleh teman-teman yang lain yang sedang belajar. Oke teman-teman semuanya, demikian uraian kami sementara ya. Kami sudahi dulu video ini. Jangan lupa nantikan video-video kami selanjutnya. Semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.